Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa akhirnya aplikasi yang namanya Bibit masuk ke dalam daftar 26 investasi ilegal SWI yang terbaru yang di bulan Mei ini. Dan kebetulan dia masuk di nomor 26. Oke. Tapi sebelum saya bahas itu, saya terangkan dulu sedikit di sini. Beberapa hari yang lalu ada yang komen di salah satu video saya, tapi saya lupa video yang mana. Dia bertanya, "Pak, kira-kira begini loh, karena kan saya pernah membahas aplikasi Bibit ini, ya kan? Bagi Anda yang mau tahu apa itu aplikasi Bibit, Anda bisa lihat di sini di video saya, oke? Anak ini seakan-akan mengeluhkan atau ya sambil mempertanyakan saya, kok saya berinvestasi di aplikasi Bibit yang katanya menjanjikan keuntungan wah besar gitu ya, dalam waktu 3 hari uang saya hilang. Ya langsung saya jawab, saya tahu lah itu Bibit yang palsu yang juga saya pernah lihat di grup Telegram. Saya bilang itu Bibit yang palsu. Kalau Bibit yang asli tidak pernah menjanjikan imbal hasil yang besar. Karena itu adalah investasi reksadana yang hanya akan mengembalikan keuntungan sesuai imbal hasil reksadana yang ada di pasar. Jadi tidak ada yang setahu saya Bibit itu menjanjikan keuntungan yang besar. Jadi saya bilang itu pasti Bibit yang palsu yang Anda ikuti. Tapi akhirnya anak itu tidak membalas komentar saya lagi. Oke. Kemudian ketika daftar itu keluar, saya tahu ada daftar itu. Yang membuat saya kaget juga ada nama Kita Bisa di dalam daftar itu. Kita lihat di sini Kita Bisa ada masuk di nomor 7. Di nomor 7. Begitu saya baca, oh ini Kita Bisa yang palsu. Kenapa? Kalau Kita Bisa yang asli pernah saya manfaatkan untuk membantu orang yang mengalami kecelakaan. Jadi Kita Bisa adalah sebut sajalah ya sebuah kegiatan atau aplikasi bisa juga dikatakan yang kita bisa menolong orang ya. Nanti kita bisa menggalang dana untuk orang yang kecelakaan, sakit penyakit, sehingga kita bisa menggalang dana dari masyarakat untuk disumbangkan ke orang tersebut, tapi dengan potongan tertentu. Tapi di sini saya lihat di nomor 7, kegiatan perasuransian tanpa izin, dan saya lihat websitenya itu ternyata beda. Di sini memang ada kata Kita Bisanya disebut salingjaga.kitabisa.com. Yang mana beda dengan Kita Bisa yang asli. Kalau Kita Bisa yang asli itu cuma kitabisa.com. Oke. Nah, lanjut. Sebelum kita masuk ke aplikasi Bibit, saya bahas dulu lah dari nomor 1. Lucky Best Coin. Ini sering diminta ke saya, cuman saya belum sempat mereviewnya, tapi keburu maksud saya dinyatakan ilegal. Jadi bagi Anda yang pernah meminta saya mereview Lucky Best Coin, ya tidak akan saya review lagi karena sudah masuk ke dalam investasi yang ilegal. Oke. Raja Coin juga ada yang minta sama saya. Ya, saya tidak akan bahas lagi karena di sini sudah jelas investasi penjualan cryptocurrency yang ilegal. Oke. Kemudian ada lagi di sini Auto Trade Goal 4.0, ya kan? Nah, ini juga banyak diminta, saya tidak akan review karena sudah dinyatakan ilegal. Oke. BW Trade atau PT Semut Hitam di nomor 14 juga tidak akan saya review karena di sini sudah dinyatakan ilegal. Nah, ini yang menarik, nomor 18, batu vulkanik. Padahal saya sudah review batu vulkanik dari 4 atau 5 bulan yang lalu. Tetapi setelah saya review tidak pernah masuk ke daftar investasi ilegal SWI. Nah, kenapa saya bilang ini menarik? Karena kan bisa saja orang setelah saya review, mana tuh? Nggak keluar kok daftar investasi ilegal. Bulan depannya lagi bilang tidak ada di daftar investasi ilegal. Dan terus berlangsung berbulan-bulan sehingga mereka yakin bahwa batu vulkanik itu legal, nggak pernah keluar kok di daftar investasi ilegalnya SWI. Tapi saya bilang tunggu saja, pada waktunya nanti akan keluar. Karena kan SWI juga terbatas, tidak bisa langsung tiap hari mereview ratusan
aplikasi yang ilegal, ya kan? Nah, hal yang sama. Saya diberitahu oleh teman-teman, Pak, itu si Ade Manja mereview itu loh katanya yang 26 ini. Bapak tahu nggak? Ya saya lihat tapi saya nggak nonton videonya. Males, tidak ada mutunya videonya gitu. Ngapain saya tonton gitu ya, bukan level saya. Iya Pak, dia bilang tuh Polaris sama SYW yang dia review nggak ada di daftar ini. Jadi dengan kata lain dia membela dirinya bahwa Polaris dan SYW bukan investasi ilegal. Saya bilang itu orang dungu, halu dan idiot, jangan diladenin ya, karena levelnya belum sampai. Sama seperti batu vulkanik ya, yang berbulan-bulan nggak muncul gitu ya. Saya sudah review 4 atau 5 bulan kok, baru sekarang muncul. Apakah artinya dari bulan-bulan lalu dia legal? Ya enggak lah. Tidak keburu ketangkep saja sama timnya SWI, jadi belum dipublikasi, baru sekarang dipublikasi. Sama Polaris dan SYW belum sempat kedeteksi, meskipun saya sedang pelan-pelan melaporkannya, ya kan? Tapi bukan berarti tidak ada di daftar Mei ini, itu Polaris dan SYW aplikasi bersih atau aplikasi yang legal, bukan. Nah, kata yang melaporkan ke saya, iya tuh Pak, si Ade Manja itu membela diri, katanya tuh Polaris sama SYW tidak ada di daftar Mei. Ya biarinin aja gitu ya. Memang hobinya dia tuh menjual-jual, mempromosikan aplikasi investasi bodong, ya kan? Karena kan dia dapat duit setiap kali mereview, kan sudah saya bilang antara 1 juta sampai 1,5 juta. 5 kali review Polaris kira-kira dapat 7,5 juta ada tuh. 2 kali review SYW dapat 2 juta. Lumayan kan daripada nungguin VTube yang nggak cair-cair. Jadi jangan dihiraukan itu, biarkanlah dia mau review lagi Polaris, dia mau review lagi SYW, biarkan saja. Nanti juga malu sendiri, oke? Maju lagi. Kemudian di sini ada yang juga banyak diminta, Xbit, ya kan? Wah, Xbit masih bagus nih Pak, masih bagus. Iya, nih keluar sekarang, ya kan? Dinyatakan ilegal, ya kan? Dan sebelumnya juga sudah kabur Xbit ini, sama seperti batu vulkanik sebelum muncul sini sudah kabur, oke? Nah, kemudian ada lagi yang menarik di sini, yaitu, nah yang terakhir. Yang nomor 26. Nah, di sini kalau Anda lihat, setahu saya dari thumbnailnya si Ade Manja, dia menggunakan tabel yang sama, ya kan? Ketika dia membuat konten. Di sini Anda baca nomor 26. PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana. Jadi ada 3 perusahaan memakai nama Bibit, yang 3-tiganya itu dipublikasikan oleh SWI sebagai investasi ilegal. Oke? Yaitu pertama saham Bibit Reksadana, kedua PT Bibit Saham Reksadana, dan yang ketiga PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana. Nah, di kanannya kalau Anda lihat ada keterangannya. Keterangannya apa? Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama atau dalam kurungnya bibit.id. Nah, bibit.id ini itulah aplikasi yang pernah saya bahas, yang tadi di awal saya sebutkan, ya kan? Nanti Anda bisa lihatlah review saya mengenai Bibit ini. Ini juga yang dipromosikan oleh public figure yang bernama Deddy Corbuzier. Yang menurut laporan dari teman-teman yang menonton videonya si Dema, dia bilang Deddy Corbuzier gitu, Corbuzier bukan Corbuzier, Buser mah buru sergap gitu, Corbuzier ya. Ya udahlah kalau memang nggak bisa spell ya, kita maklumin aja ya kan. Jadi di sini jelas SWI pun bilang bahwa penawaran investasi yang menggunakan nama Bibit yang di nomor 26 ini ada 3 perusahaan menduplikasi, dengan kata lain SWI sekaligus melindungi yang namanya bibit.id, bahwa aplikasi Bibit yang asli itu tidak ilegal. Yang 3 yang di depan itu ilegal. Tetapi menurut laporan yang saya dengar, itu Pak si Ade Manja menyalahkan tuh 26 kan aplikasi yang dipromosikan oleh Deddy Corbuzier, tapi dia sebutnya Deddy Corbuzier gitu kan. Dan ada bebek dungu binaannya yang juga seakan-akan menyalahkan. Nah itu kan aplikasi yang dipromosikan oleh Deddy katanya, dan diiyakan katanya sama si Ade Manja. Nah seakan-akan dia mau memakai kasus ini untuk membela diri.
Kan saya sebelumnya sudah membuat video bahwa orang yang menawarkan investasi bodong bisa kena 20 tahun. Contohnya, dia bisa kena karena dia menawarkan VTube yang bodong kan. Bodong, sudah ilegal dari Juli masih ditawarkan dan sekarang stop. Bodong. Kedua, Polaris, bodong lagi. SYW, sebentar lagi akan scam. 3 aplikasi yang sudah ditawarkan, ya kalau Anda tambah 20, tambah 20, tambah 20, 60 tahun dia. Bisa mati di penjara dia. Ya, bisa ubanan dia di penjara. Ya kan? Aduh, kasihan deh, kasihan ya, oke. Jadi, ya kan, jangan suka so pinter gitu ya kalau nge-review sambil nyinggung-nyinggung public figure yang namanya Deddy Corbuzier. Bukan Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier, ya. Nah, sekaligus mau memproteksi diri. Nah, ayo bagaimana itu? Seakan-akan si Deddy Corbuzier gitu. Deddy Corbuzier, ya. Seakan-akan, nah tuh dia gimana? Lah, lu yang menawarkan. Kalau dia kan aktor, bintang iklan, dan kebetulan bibitnya juga tidak ilegal. Kenapa pusing sama Deddy? Urus diri sendiri, coy, ya. Jadi poin saya adalah jelas di sini. Tidak ada yang salah dengan aplikasi bibit yang aslinya ada di bibit.id. Ya, sedangkan yang 3 yang di nomor 26 ada 3 kan, PT Saham Bibit Reksadana. Yang kedua, Bibit Saham Reksadana. Yang ketiga, PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana. Itu yang bodong. Dia menduplikasi atau mengcopy atau nebeng nama PT yang legal, yang benar, yaitu PT Bibit Tumbuh Bersama. Beda kan? Namanya saja mirip-mirip, ada bibitnya. Sama seperti tadi yang Kita Bisa. Ya. Jadi jelas di sini tidak ada masalah dengan aplikasi bibit. Sekali lagi, saya bukan di-endorse oleh aplikasi bibit. Saya akan selalu mereview aplikasi yang bagus, saya bilang bagus. Yang jelek, saya bilang jelek, tanpa perlu dibayar. Ya kan? Malah nanti saya akan terangkan ada aplikasi yang mau membayar saya kalau saya mau mereview dia, padahal itu aplikasi bodong. Nanti saya akan bahas, besok lah saya akan bahas ya. Aplikasinya juga kebetulan SYW gitu ya. Dia mau bayar saya untuk mereview aplikasinya, cuman saya tolak. Tapi itu besok saya reviewnya. Jadi demikian saja bahasan saya. Mengapa bibit ada di daftar 26 investasi ilegal Mei 2021. Ya, tapi yang dimaksud itu bukan bibit.id, oke? Karena jelas di tabelnya itu sudah dikatakan oleh SWI itu hanya menduplikasi atau nebeng nama. Tapi itu Ade Manja mereview menggunakan tabel yang sama. Kacamatanya kurang tebal sepertinya. Dia nggak baca itu keterangan di kolom itu. Malah sepertinya mau menyinggung-nyinggung Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ya, bukan Deddy Corbuzier, oke? Jadi demikian saja bahasan saya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, kerabat, atau ya teman handai tolan yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.